Nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya, balik lagi bersama Arfan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara mengganti aki kering pada mobil Great New Xenia 2016. Jadi teman-teman, pertama pastikan dulu mobilnya dalam keadaan mesinnya mati. Lalu kedua, buka baut pengunci ya, bracket dudukan tempat aki diletakkan ya, dengan kunci 10 seperti pada video ini ya teman-teman ya. Buka pelan-pelan murnya dan dilepas pengaitnya ya teman-teman ya, setelah sudah terlepas murnya. Oke, tinggal kita lepas, kita tarik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita lepas kabel negatif ya, bautnya dengan kunci 10 ya teman-teman. Jadi untuk melepas kabel aki ini teman-teman juga harus tahu caranya ya, yaitu harus melepasnya dengan negatif yang terlebih dahulu. Baru setelah negatifnya sudah terlepas, lanjut kita lepas kabel positifnya teman-teman. Nah, setelah sudah terlepas kedua kabel negatif dan positifnya, baru teman-teman tinggal angkat. Di situ ada seperti untuk tuas yang bisa ditarik akinya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, beginilah kondisi tempat akinya ya teman-teman, setelah kita sudah lepas aki keringnya tadi ya di mobil Great New Xenia 2016. Aki yang lama ini akan diganti dengan yang baru ya teman-teman. Jadi untuk aki yang lama saya menggunakan aki kering merek Daihatsu ya teman-teman, produk langsung dari Astra yang saya dapat langsung dari dealer atau bengkel Daihatsu-nya. Nah, kali ini saya akan mengganti aki kering dengan merek GS, dan ini juga produk keluaran dari Astra teman-teman. Jadi sebenarnya aki kering ini juga aki basah ya, namun aki ini dibuat secara tertutup dan memungkinkan penguapan air aki menjadi minim dan tidak tumpah ya saat aki dijungkir balikan teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita akan pasang aki kering baru ini ke mobil, kita akan review sedikit ya mengenai kondisi aki kering merek GS ini teman-teman. Nah, di sini ada tuas untuk supaya mudah ditarik atau diangkat ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa gambar dan beberapa petunjuk juga kode teman-teman. Kalau bisa jangan didekatkan yang mudah dijangkau oleh anak-anak ya, juga dekat api, jangan terlalu dekat pada mata dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kiri itu ada tanda kotak ya untuk bulan dan tahun yang sesuai saat kita pemasangan. Di sini bulannya dan di sini tahunnya. Dan di bawahnya itu ada beberapa tanda warna indikator ya teman-teman. Kalau merah itu hubungi kami, agen kami maksudnya.
itu menandakan aki itu setrumnya sudah habis ya, arusnya sudah habis. Nah kalau putih kurang setrum, dan kalau biru itu kondisi aki masih baik ya teman-teman. Di sebelah kanan juga ada barcode ya dari produk aki GS. Nah di sini ada kode 36B20R atau dalam bahasa teknis itu lebih populer disebut NS40Z dengan kapasitas 12 volt 35 ampere. Dan memang aki ini lebih cocok digunakan pada Avanza Xenia 2016 sampai 2019 teman-teman. Pada saat posisi kode aki ada tulisan R tersebut, sebenarnya pada waktu nanti akan dipasang posisinya harus dibalik ya teman-teman. Artinya pol negatif pol positifnya itu yang merah ini positif itu harus ada di sebelah kanan, dan yang pol negatifnya itu ada di sebelah kiri ya, yang tanda warna hitam pada saat pemasangan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan betul ya cara memasang aki ini. Dan di sini juga ada tanda kode produksi nih teman-teman. Yang paling utama adalah 4 angka di depan ya di sini. Nah ini bagian ini teman-teman, 07 itu maksudnya tanggal 7 4 bulan April, dan 0 itu 2020 teman-teman. Itu K itu maksudnya produksi dari Kerawang ya teman-teman. Bismillah, kita akan coba pasang ya teman-teman. Nah jadi sekali lagi teman-teman harus perhatikan ya posisi pada saat kita akan pasang aki ini ke tempatnya di ruang mesin mobil kita teman-teman. Jadi posisinya itu harus terbalik ya, atau posisi plusnya itu atau tanda warna merahnya itu ada di sebelah kanan, dan pol negatifnya yang warna hitam itu ada di posisi sebelah kiri. Nah kita letakkan ya pelan-pelan teman-teman pada tempatnya. Setelah sudah pas betul, kita rapikan, lalu kita pasang penguncinya ya, atau pengait untuk pengunci aki pada tempatnya ya, dengan baut yang tadi sudah kita lepas ya, baut 10 ya, dengan kunci 10 kita kencangkan. Sampai betul-betul terasa pas ya kencangnya teman-teman. Jangan juga terlalu kencang, jangan juga terlalu kendur. Lalu kita pasang kancingnya ya, yang dihubungkan ke pengait pengunci pada dudukan tempat akinya teman-teman. Setelah sudah pas, kita pasang murnya atau bautnya, lalu kita kencangkan dengan kunci 10. Di sini jangan terlalu kencang ya teman-teman, juga jangan terlalu kendur ya, paling tidak dirasa sudah pas kencang, kita cukup ya teman-teman untuk mengencangkannya. Nah setelah kita sudah kencangkan bracket pengunci dudukan akinya, sekarang kita akan pasang kabel aki tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk memasang kabel aki ini, yang perlu diutamakan atau didahulukan adalah kabel aki yang positif atau yang warna merah ya teman-teman, karena untuk menghindari korsleting pada arus listrik di mobil atau di aki mobil kita ya teman-teman. Nah selanjutnya kita pasang kabel pol negatifnya ya, yang tadi berwarna hitam ya teman-teman. Jadi pastikan untuk memasangnya itu dalam keadaan betul-betul kencang ya, dan tidak kendur ya, supaya menghindari korslet ya pada arus listrik di aki kita teman-teman. Tapi juga jangan terlalu kencang ya, karena khawatir kalau terlalu kencang sekali akan dol ya, atau patah penjepit pol akinya ya teman-teman. Nah setelah semua selesai terpasang, yaitu bracket pengunci dudukan akinya, juga pol kabel positif dan negatifnya terpasang dengan benar dan baik, kita cek lagi ya teman-teman sebelum kita tes untuk menyalakan mesin mobilnya. Setelah sudah dipastikan benar, baru kita akan coba menyalakan mesin mobilnya. Bismillah.
Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya, mesin mobil sudah dinyalakan, di starter dengan kondisi lancar dan normal. Berarti aki mobil ini dalam keadaan kondisinya betul-betul masih bagus ya, karena masih baru teman-teman. Tidak seperti sebelumnya ya, karena memang akinya sudah soak, yang sudah dipakai kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, setelah selesai semuanya untuk memasang aki kering tadi ya teman-teman, ini ada tambahan sedikit. Jadi karena kancing dudukan tiang kap mesinnya itu ada yang patah ya, jadi yang lama kita ganti dengan yang baru. Kebetulan juga tadi di bengkel langganan kita, tempat kita beli aki, itu dijual ya teman-teman dengan harga 15.000 ya. Masanya cukup mudah, jadi yang lama tinggal dicongkel ya atau ditarik, dan disitu ada untuk ditekan pengancingnya teman-teman. Jadi tinggal kita tekan saja sampai bunyi klip seperti itu. Nah, sekarang kita tes ya teman-teman, kancing dudukan tiang kap mesinnya yang baru ya. Alhamdulillah fungsinya baik. Oke, baiklah teman-teman, itulah ulasan video mengenai cara mengganti aki kering pada mobil Great New Xenia 2016. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share pada teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.